الله الرحمن الرحيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين ثم إلى أرواحيانه وأصحابه وذرياته وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والعلماء العاملين، خصوصا إلى روح سيدنا الشيخ حاج عبد الله فكي وليشد الشيخ ونقر عثمان وليشد الشيخ ونقر عبد الحليم وأولياء الله أينما كانوا من بركاتهم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم إياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم. ثم إلى أرواح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، خصوصا إلى آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجدتنا وبالخصوص على هذه الجماعة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال مؤلف رحمه الله تعالى وأدام نفعنا بعلومه في الدارين آمين. ثم قالوا اللهم هداية للصواب يا رب العالمين. Halaman 3 yang tengah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ayyaj'alahu khalisan liwajhil karim wal fawza bi jannatin na'im. Dan mudah-mudahan bahwa sesungguhnya menjadikan Allah Ta'ala akan dia kitab ini menjadikan dia kitab ini bagi yang ngaji, bagi yang dengar, baik megang kitab atau enggak megang kitab, sama semuanya, tulus ikhlas bagi zatnya yang maha mulia. Kalau udah ikhlas dan dapat kemenangan di mana? Dengan surga yang amat nikmat yang paling besar itu ya masuk dalam surga. Semuanya harus ikhlas. Tuan-tuan guru kita tengok bertahun-tahun sampai puluhan tahun ngajar dan naik sepeda. Awak ada zaman vario udah sampai tidak ada. Intan surullah yansurkum. Mereka yang alim tadi itu kalau benar-benar karena Allah ngajarnya, didoakan sama Rasulullah ya, umurnya berkah, usahanya berkah, keturunannya berkah semuanya. Itu makanya mereka itu kerjanya sama Allah udah. Apa yang Allah perintahkan sampaikan ya. Mereka hanya meneruskan apa yang menjadi perjuangan Rasulullah SAW. Ini halaqah ini udah aja sejak zaman Madinah. Nabi Muhammad Ashabu Suffah namanya tadi itu ya. Yang ngaji pun kudu ikhlas, bukan karena siapa-siapa. Memang karena Allah ngaji tadi ini. Bukan mau jadi ustadz atau jadi ustazah. Ada yang meneruskan sama dia dari sini enggak ada. Semuanya tujuannya orang menuntut ilmu itu supaya berpindah dari taklid kepada tahqiq ya, supaya bisa dekat sama Allah dengan ilmu tadi itu ya, baru dapat kemenangan, keberuntungan surga. Nikmat yang paling hebat di surga ya berjumpa dengan Allah. Cuman berjumpanya bila kaifiyah, tidak dengan cara bagaimana, tidak berjarak, tidak berarah. Wujuhu yawma idin nadirah. Nanti ahli surga akan melihat zat Tuhannya. Kapan? Besok hari apa? Ya, setiap hari Jumat. Makanya Jumat itu Sayyidul Ayyam. Saking menghargai Jumat, Nabi Muhammad spesial setiap Jumat makan daging.
Sabtu balik kangkung. Pokoknya Jumat itu dimuliakan Sayyidul Ayyam. Bahkan barang siapa ditakdirkan Allah mati hari Jumat, malam Jumat, berarti mudah-mudahan dipilih Allah mati husnul khatimah. Wa huwa yastamilu ala muqaddimatin wa arba'ati aqsamil. Al-qismul awal fi usuluddin wa huwa al-i'tiqadat wa ta'atu wal qismu tsani fil a'dati wal qismu salis fil muhlikati wal qismu rabi fil munjiyat wa khatimatin. Isi kitab ini apa rupanya? Ini 1, 2, 3, 4 2 jilid ya, tapi 4 juz gitu ya. Satu kitab ini 2 juz. Kapan hatamnya jangan tanya lah, pokoknya ngaji aja lah ya. Orang bahagia itu mereka meninggalkan dunia sebelum dunia meninggalkan mereka tadi itu. Bahagia itu nanti. Yang kedua, sebelum mereka pulang udah dibangun kuburannya. Bagaimana cara membangunnya tadi itu ya? Baca surah Al-Muluk itu termasuk itu, membangun kuburan itu ya. Makanya kalau misalnya nanti ada yang meninggal di antara keluarga kita tadi itu, wasiatkan sama anak-anak nanti. Dalam sebuah hadis itu dalam kitab I'anut Thalibat, dalam kitab I'anah itu faidatun, ada faedah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man akhadha turab, man akhadha min turabil qabri. Barang siapa mengambil tanah kuburan. Ini ada yang meninggal ya. Bukan malam-malam besar ngambil tanah, bukan gitu caranya. Atau ada keluarga yang meninggal, emak, ayah, nenek ya, itu mereka itu tolong dibantu ya, namanya keluarga awak. Kita ikut ya, yang ngorek-ngorek kuburan kan sudah ada ya, udah kita bagian nanti masukin aja nanti. Udah dikorek kan, tanahnya ada kan, tanah itu diambil sebelum jenazah itu masuk. Nah, man akhadha min turabil qabri ya, min fiyadihi. Barang siapa mengambil tanah kuburan dengan tangannya, wa qara'ah inna anzalna sab'a marat, kemudian dibaca surah inna anzalna sebanyak 7 kali. Faja'alahu, maka dia menjadikan di samping jenazahnya. Jadi dibaca 7 kali, jenazah masuk. Nah, kemudian tanah yang kita baca tadi letakkan di samping jenazahnya. Penting kenalah jenazah, baru ditanam ya, ikut tanamnya tadi kita tadi itu. Lam yu'adzab dzalikal mayit. Jenazah itu tidak akan diazab Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu termasuk bagian apa namanya itu ya. Orang yang beruntung itu adalah orang yang membangun kuburannya sebelum dia pulang. Membangun kuburannya sebelum dia membangun kuburan itu maksudnya bukan sekarang ngoreknya, nanti udah meninggal. Itulah ada amal-amal yang kita bawa ke sana tadi itu ya. Dan itu jarang orang tahu itu. Yang biasa kan ditalekin saja. Padahal jadi kalau ada kita melihat ada orang ambil tanah dibacanya, itu yang dibaca dia itu surah inna anzalna sebanyak 7 kali, letakkannya di samping jenazah tadi itu ya. Nah, itu termasuk apa nama tadi itu ya, ikhlas, persiapan. Nggak apa-apa, siapa aja boleh siapa aja boleh ya, laki-laki lah kan, entah cucunya, entah anaknya, entah minta atau yang penting dibaca. Perempuan pun boleh, cuman kan ibaratnya afdolnya laki-laki tadi itu ya. Sekepal aja ya kan, man akhadha min turabin fi yadi min yadihi, dari tangannya ya, segini aja, sedikit aja, sekepal namanya. Udah, ada yang mau segera biar saya yang baca. Kalau mau segera saya datang, saya yang baca nanti. Itu namanya wasiatkan sama keluarga, bukan kita yang baca. Kita kan nanti bakal mati nih ya, dikasih tahu ya sama yang hidup ya, itu namanya dikasih tahu, namanya man bana qabroh. Jadi kitab ini isinya apa? Dan yaitu melengkapi atas sesuatu muqaddimah. Ini muqaddimah. Muqaddimahnya aja
sampai setahun mungkin, nggak tahu juga walam sahab mukaddimah. Tapi kita nggak ke situ, yang penting ngaji aja. Nanti nggak terasa itu nanti. Dunia ini cepat, min asrati sa'ah, termasuk tanda-tanda kiamat. Hari semakin tuh, termasuk tanda kiamat itu. Nggak terasa, sekarang udah punya anak, nanti lagi punya ntar lagi udah wis tua, ya, wis orang tua. Adab orang tua itu yang namanya syekh itu ya. Man balagha arba'ina sana. Jadi jangan bangga dipanggil syekh. Syekh itu wong tua. Ya. Syekh itu yang sampai umurnya 40 tahun itu namanya syekh. Di Arab sana. Oh, di sini hebat kali itu. Keponcing udah janggut besar ban, syekh itu namanya kan. Ya, orang yang sampai 40 tahun namanya orang syekh. Maka adabnya pakai tongkat. Ya, anturan udah jejer tongkat-tongkat di situ anturan tadi itu ya. Cuman merasa muda semua tengok. Ya. Tapi tidak apa-apa, itu namanya ya begitulah. Kadang-kadang ada yang bisa kita amalkan, ada yang tidak tadi itu ya. Muqaddimah dan atas 4 bahagi. Kitab ini ada 4 bagian. Bermula bahagi yang pertama pada menyatakan ilmu usuluddin, yaitu i'tiqad akidah, i'tiqad ahli sunnah wal jamaah, dan menyatakan segala taat yang ibadah, yakni ibadah yang zahir. Jadi pembahasan pertama nanti kitab ini tentang tauhid. Mana aja kitab, mau kitab fikih, mau kitab tasawuf, muqaddimahnya tauhid. Jelas itu. Sampai kita testing titik ke Al-Azhar ini bagi teman-teman yang udah ke sana, itu tauhid testingnya. Sampai saya waktu mondok testingnya tauhid, akidah. Karena di situ kita tahu mana yang pahamnya ke kiri, mana ke kanan. Pertanyaan simpel, aina Allah, cuman gitu toh. Allah fi sama, kelasmu di sana. Ada kelas atau di sana, pahamnya beda. Aina Allah, Allah mawjud bila makan, ahli sunnah wal jamaah. Ke sana. Ketika ditanya aina Allah, ahli sunnah wal jamaah, akidahnya itu supaya selamat. Ikut Nabi, ikut sahabat, ikut tabi'in. Pokoknya mayoritas akidah umat Islam itulah dia. Ya. Ikut pada Abu Hasan Asy'ari, ngajinya sifat 20, itu namanya. Fikihnya mazhabnya Syafi'i, tasawufnya Junaid al-Baghdadi sama Imam Al-Ghazali. Itu yang dibahas-bahas guru-guru kita itu. Jadi guru-guru kita semua itu berakidah ahli sunnah, maka kita pertahankan akidah tadi ini. Jangan sempat rusak kampung tadi gara-gara sebagian orang tadi itu. Maka saya bilang seorang kampung dekat rumah tuan guru, setiap ada acara buat di masjid, acara maulid, Isra Mi'raj, nuzul Quran, ya, acara ibaratnya tadi itu ya, mauludan, supaya tahu bahwa kampung itu namanya kampung ahli sunnah wal jamaah tadi itu. Wa mitna ala sunnati wal jamaah, wafatkan kami atas akidah ahli sunnah wal jamaah. Dan menyatakan segala taat, yakni ibadah yang zahir, fikih. Bagaimana orang bisa mau sampai kepada Allah sedangkan najis saja dia tidak tahu beda mana hadas mana najis tadi itu ya. Mana hadas mana najis. Masang niat dalam sholat pun kadang-kadang nggak tahu, gitu sebagian orang tadi itu ya. Gimana mau dekat sama Allah Subhanahu Wa Taala tadi itu. Itu namanya ngaji mufikih ya, ada bab najisnya ya. Sampai-sampai dalam kitab syarah dari Arba'in Nawawi, barang siapa yang mandinya saja tidak pakai basahan, jangan harap bisa usul kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu adab itu ya. Jadi sangat wanti-wanti kalau namanya adab. Tauhid cerita kafir dan tidak kafir, itu tauhid itu. Kalau fikih cerita sah dan tidak sah, itu fikih. Kalau tasawuf cerita terima tidak diterima. Ya kalau misalnya ada orang pakai baju korupsi, uangnya korupsi, jubahnya bagus tapi korupsi, sholatnya sah? Sah, menutup aurat kok. Sah semua ini. Ya. Fikihnya kan nutup aurat, udah sah fikihnya. Tasawufnya dibahas, diterima. Tanyalah Allah itu, nggak tahu diterima. Ya. Orang pernah ada jumpa sama Nabi, orang mengangkat doa seperti ini, ya.
tapi mat'amuhu haramun wa malbasu haramun, makanannya haram, pakainya haram, makanannya suka makan bibalap, nggak dicuci telurnya, semuanya tadi itu ya. Fa anna yustajabulah, kata Nabi, bagaimana doanya mau dikabulkan Allah? Tasawuf, cerita terima tidak diterima. Ya, ada orang hafiz Quran, paten bacaannya bagus pakai jubah, tapi dia punya keyakinan Tuhannya di langit. Itu gimana itu ya? Iktikadnya, padahal Allah udah berkata laisa kamitslihi syai'. Itu kudu hati-hati. Bahkan bajunya yang halal, uang sendiri, bacaannya bagus, sholatnya paten, tapi waktu sembahyang dongkol sama kawannya sebelah. Itu gimana itu? Nggak tahu lah, tanya Allah nanti itu ya. Itu tasawuf, cerita terima tidak. Jadi ada orang gila ketemu sama Syekh Junaid Al-Baghdadi. Syekh Junaid ini nyari-nyari orang gila. Syekh, itu orang gila. Shh, katanya, ya la ya'riful wali ila wali. Orang wali itu kan tahu dia wali karena dia wali. Aku mau belajar sama dia. Syekh, dia majnun. Tidak, katanya. Tiba-tiba pas tanya, Syekh, assalamualaikum, waalaikumsalam. Syekh Junaid ngapain kok datangi saya? Nah, kan tahu dia kan, katanya kan. Tiba-tiba tahu nama saya tadi itu. Berarti kan dia wali nih. Aku ingin belajar kepadamu. Oh, enggaklah, aku siapalah, katanya. Kamu syekh besar, masa ingin belajar sama aku? Udah enggak apa-apa, aku minta ilmu satu saja, katanya. Ya, murid-muridnya pada bingung nih, tuan guru belajar sama orang gila tadi nih ya. Karena dipaksa terus sama syekh tadi ini, ya sudah gini aja lah, Syekh. Bagaimana cara Anda tidur? Cuman itu toh. Jangankan tuan Syekh, kita lah sendiri yang udah paten ilmunya ini. Cara tidur, baca apa? Baca doa, Bismika Allahumma ahya. Apalagi? Ayat kursi, supaya nanti matinya husnul khotimah. Apalagi? Kulhu 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali. Ludahin, rudawa aja kok. Banyak pun nggak apa-apanya. Nah, gini kan, Nabi diginikan dari atas. Supaya nyenyak tidur. Tuh, 3 kul bukan 4 kul dalam hadis Bukhari. Diludahi Nabi, ru'ya, kemudian dari kepala ke bawah, terus ratakan. Nah, 3 itu. Apalagi tuan saya tadi tuh, baca apa lagi? Wasiat Nabi kepada Ali bin Abi Thalib. Ala u'allimuka bi kalimatin. Maukah aku ajarkan sebuah kalimat? Afdalu minal khaddim, lebih afdal dari pembantu. Karena Ali sama Fatimah udah tua, datang sama Nabi minta budak supaya ada yang rewangi dia di rumah. Nabi nggak ada budak. Waktu udah mereka nggak nyesel, orang nggak ada pulang, mereka udah tua betul orang Ali sama Fatimah tadi nih ya. Tiba-tiba Nabi datang ya. Kata Nabi, udah situ aja, rebahan saja. Cuman ya sebelum rebahan, pas rebahan tadi, ketika wa idza akhadha madaji'akum, apabila kamu sampai ke tempat tidurmu, fayukabbirullah arba'an wa salisina, bertakbirlah 34 kali, kan gitu ya. Ya. Wa yahmadahu, kemudian bertahmidlah 3 salasan wa salasina, 33. Wa yusabbiha wa tusabbihahu, bertasbihlah salasan wa salasina. Jadi tasbihnya 33, tahmidnya 33, takbirnya 30. Fa innaha khairun minal khatib. Insyaallah nanti kalau kamu bangun, kamu nggak butuh budak, sehat fisiknya, kamu bisa kerja di rumah, kuat fisik zahir batinnya. Apa kata Imam Ali? Semenjak aku diturunkan salat itu sama Nabi, sampai mati aku nggak meninggalkannya. Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 34. Kalau kita yang baca sampai nggak tahu nggak, sampai nggak bacanya nih ya. Kalau kita yang baca takutnya nggak sampai nih. Karena pas Subhanallah baru 1 itu. Tapi tidak apa-apa, baca aja. Coba kita aja lah yang orang biasa aja, ditanya cara tidur aja udah banyak doanya. Apalagi Syekh tadi ini, mau kurang apa juga? Itu pun kata orang gila tadi. Tidur pun nggak tahu tuan. Nah, diejek sama orang gila tadi ini. Tidur pun nggak pandai tuan. Nah, kan aku bilang,
Ada ilmu rahasia dia ini katanya kan. Udah banyak pun disebutkan Tuhan saya tadi itu. Orang gila mengatakan, nah, tidurnya nggak pandai Tuhan katanya. Ya makanya aku ingin belajar gimana cara tidur yang baik. Apa katanya? Sebanyak apapun yang Tuhan baca, tapi ketika tidur ada hati dongkol sama orang, nggak ada guna semuanya. Ada dongkol. Nah, ya, kamu tidak akan bisa selamat dari omongan orang. Tuh, itu udah pasti terjadi sama kita itu. Kita baik pun nggak suka orang. Kita ngaji pun, ya Tuhan guru kita sampai di penjara loh. Udah ngajar gini pun difitnah sama jamaahnya. Hah? Bukan tanggung-tanggung. Tersinggung suaminya. Suaminya pangkatnya banyak. Gol Tuhan guru kita itu masuk penjara. Nggak sakit hatinya. Yang sakit hatinya disuruh buka bajunya sama sarungnya. Tinggal pakai kaos sama celana ponggol. Itu dia sakit hatinya. Bukan dia merasa nggak beradab sama Allah. Situlah diangkatkan tangannya. Hati-hati. Barang siapa memusuhi waliku, kata Allah, siap-siap berperang dengan aku, kata Allah. Hati-hati. Udah begini Tuhan guru itu, bukan dia minta mati jamaah itu, bukan. Ya Allah, kalau aku benar, tunjukkan keadilanku ya Allah. Kalau aku salah ya Allah, ingatkan aku ya Allah. Udah gitu tok. Nah besok dah pengumuman, inna lillahi wa inna ilaihi. Ya kan cara Allah kan mintanya bagus-bagus. Yang nggak boleh kita minta kematian untuk orang itu nggak boleh. Tuhan guru minta 5 orang itu begitu. Jangan sempat berdoa dia. Turobito silsilah sampai ke atas tadi itu ya. Nah, kudu hati-hati itu namanya. Itu ini. Bagaimanapun ilmu hebatnya ini juga lah. Ya, siapapun orangnya. Makanya aksaruma yudkhilul jannah isnani. Orang yang paling banyak masuk surga cuma 2. 1 takwa Allah. Yang takut sama Allah. Takut mendekat. Yang kedua husnul khuluq, budi pekerti yang ya, makanya kalau kita berdandan, bersolek, berkaca kan doanya dibaca ya, Allahumma kama hassanta khalqi fahasin. Nah, itu ya Allah sebagaimana kau baguskan ciptaanku ini, ya baguskanlah akhlakku ya Allah. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Nah, itu bab yang pertama. Jadi bab yang pertama tentang tauhid akidah dan syariatnya. Dan bahagian yang kedua pada menyatakan adat, yakni pada menyatakan hukum adab yang berlaku pada adat seperti makanan dan minuman. Adab makan, adab minum, bahkan di sini disebutkan kalau kita makan bersama-sama, ya jangan duluan siap, nanti yang lain tersinggung, dia belum kenyang, gitu ya. Sampai begitu menghargainya tadi itu ya. Hah? Adab itu ya. Nah, itu adab makan, adab minum. Nanti minum bisa disebutkan bismillah surub alhamdulillah, bismillah surub alhamdulillahirabbil alamin, bismillah surub alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Ada juga di sini disebutkan kitab inilah. Kitab Sirrus Salikin. Bagus nih kitab adab. Karena adab di atas ilmu. Dan adab nikah itu ya, saya punya jamaah itu 4 orang anak lajang itu, tapi yang ngajinya ya taulah namanya lajang, pakai celana kaos, kadang ini gondrong, kadang merokok itu ya. Boleh saya ngaji malam? Boleh, siapa yang larang-larang ngaji? Kalian ngaji lah. 4 orang tuh lajang-lajang. Saya buka kitab Fathul Izar gitu ya, Fathul Izar, judulnya udah serem, buka sarung ya. Saya mau mereka itu nanti jadi suami yang baik, tahu mana yang wajib sama Allah. Pelan-pelan ngajinya lama memang. Cuman karena istiqomah tadi itu mereka ikut ngaji, lama-lama segan sendiri, dipangkasnya rambutnya, pakai baju koko, nah, segan sendiri. Udah hatam kitabnya, udah nikah semua sekarang, udah punya anak pun. Bagus-bagus rumah tangganya, sakinah mawaddah warahmah. Adab tadi itu juga. Makanya carilah yang jiwanya bagus. Itu aja pesan guru saya itu. Jadi kalau ada orang nggak sembahyang, kalau jiwanya bagus bisa dibimbing itu. Syekh sekalipun, ustadz sekalipun, kalau udah jiwanya nggak bagus, ya jadi walid lama-lama nanti itu. Tawalid. Nah itulah pokoknya. Ya, yang jiwanya bagus, ya dia nggak merasa sombong tadi itu ya. Ya sampai-sampai dalam kitab apa itu? La tunkahu sittata marot imra'atin, jangan nikahi sifat
6 perempuan ini bukan hanya perempuan, laki pun ada sebenarnya. Saya bukan karena laki terus 9 dah. Artinya Nabi ngomong imro'ah 6 sifat ini nggak bagus, 6 perempuan tadi. Kalau misalnya ada sama gadis kita, tolong diingatkan ya, kurang bagus kata Nabi sifatnya itu ya. Jangan dijadikan pasangan hidup ya. Yang pertama annanan, mannanan, hannanan. 3 itu annanan, mannanan, hannanan. Haddaqo, baroko, saroko, dan 6 itu. Jadi 6 ini jangan ada sama jadi perempuan. Ini nggak bisa deket sama Allah ini ya. Tapi saya kelih-kelih itu apa namanya? Oh ya, lihat ya. Saya sekali bahasa Melayu kan nggak apa-apa. Kan atuk saya orang Melayu juga. Nah, ada dulu ini sebentar ya. Ngaji di Lok Dendang. Saya ngaji situ 5 tahun. Ya. Nenek ada nenek umurnya 80, 82. Dia ngaji tunduk aja gini. Udah 3 tahun ngaji, izin malim katanya. Sopan kan ya? Ya nek, boleh nenek bertanya, boleh katanya. Karena nenek udah ngaji 3 tahun. Loh, kok gitu pula nek? Iya, kata guru nenek yang di Martapura, jangan bertanya sebelum ngaji 3 tahun. Gimana? Awak baru ngaji kan? Dites-tes gurunya ya. 3 tahun saya sampai terpukul. Masya Allah, betul-betul beradab nenek ini. Saya dapat ilmu dia dari banyak. Dia itu punya kelebihan anak-anak dipegang sembuh. Dipilih, pegang. Banyak anak-anak ke rumah itu berobat sama dia. Dia orang taat itu, orang soleha. Saya dapat doa sama dia satu. Mungkin karena bertanya itu ya. Tanya nih, kira tanya apa? Saya tengok-tengok mualim mirip guru saya. Saya lihat-lihat mualim mirip guru saya. Itu toh siapa guru nenek rupanya? Saya Afan di kolam. Saya bilang itu kakek saya nek. Saya bilang, oh rupanya aku ngaji sama atuknya sama cucu juga ngaji rupanya. Makasih mualim. Ngomong gitu toh ya. Saya pun heran juga, nggak ada yang lain. Pantas ilmunya sama, pantas keyakinannya sama, cara amalnya sama ya. Kita satu guru juga nek. Cuman bedanya nenek jumpa Tuan Usman, saya nggak jumpa karena meninggalnya tahun 91. Cuman kan kita jumpa sama muridnya Tuan Usman gitu kan, banyak murid Tuan Usman. Alam Ustaz Mas'ud ya, Munin Sapi Umar, banyaklah sana itu, Salam Sanustion. Nah itu cerita adab. Nah, jadi kata Nabi, satu annanan. Annanan itu wanita yang suka mengeluh urusan dunia. Nah, di sini nggak ada, insya Allah. Ya, kalau mengeluh urusan akhirat, enggak apa-apa. Cuman nanti aku mati ya Allah, selamat atau tidak. Tapi jangan mengeluh urusan dunia. Itu kurang bagus. Yang kedua, anak mananan yang suka mengungkit-ngungkit kebaikannya. Jangan ambil itu. Sebenarnya laki-laki pun nggak boleh juga itu. Semua orang kan ingat ngaji Tuan Guru pertama. Waktu saya ngaji Tuan Alim itu, ingat 2 hal, jangan ingat 2 hal. Kan itu ya. Kalau ingin selamat di dunia, ingat 2 hal, jangan ingat 2 hal. Ingat Allah dan ingat mati. Udah itu aja yang diingat-ingat. Apa yang mau diingat? Orang kita tinggal nunggu giliran semuanya nih. Jangan ingat-ingat 2 hal. Jangan ingat-ingat buruk orang sama awak. Jangan ingat-ingat baik kita sama orang. Tuh, jangan ingat-ingat itu. Itu mannanan, annanan, mannanan, hannanan. Hannanan tuh ini, dia punya suami, udah meninggal suaminya, entah cerai, dia istri, nikah lagi sama laki-laki. Setelah nikah ngomong gini dia, dulu bang aku sama suamiku itu gaji dia sebulan sekali dikasih 1 ikat loh bang, abang cuma segini. Dibanding-bandingkannya suami yang itu sama suaminya itu kurang bagus itu namanya hannanan namanya. Sini nggak ada, ini soleh-soleh semua di sini dia. Nah, haddaqo, saroko, baroko. Kalau haddaqo itu seorang perempuan yang memaksa suaminya untuk apa yang diinginkannya harus dapat, dipaksanya, padahal kehidupannya kan nggak begitu ada tadi itu ya. Nah itu namanya haddaqo. Baroko ini ada 2. Satu yang suka menghina makanan, nggak enak, nah, itu ya. Gara-gara itu habis amal ibadahnya semua. Hati-hati tuh. Satu lagi baroko ini dia suka berdandan tapi membanding-bandingkan sama orang.
Ya dia tampil cantik begini-begini supaya orang tahu bahwasanya inilah yang hebat tadi itu, gitu ya bahasanya dia. Nah itu hati-hati ya. Boleh kita berdandan, boleh tahadus, pakai baju cantik pun boleh, pakai baju mahal pun boleh, tapi semata-mata mensyukuri nikmat Allah. Nah di sini nggak ada insya Allah. Kemudian terakhir saroko. Nah, saroko itu yang ngomong aja ya, tapi yang nggak bermanfaat, ya bermanfaat dia bagus dah ya. Man kana yu'minu billah wal yawmil akhir ya falyusmit. Tanda orang beriman, hendaklah dia diam. Berbicara yang bermanfaat lebih baik daripada diam. Tuh, coba kita lah kalau jumpa sama tuan-tuan guru, ngomongnya kaji aja deh kan. Walaupun ngomongnya dunia, tapi diarahkan ke kaji-kaji kehidupan itu. Beda dengan orang alim tadi itu ya. Itu lebih bagus ngomong daripada diam, karena dia bermanfaat. Tapi omongan yang tidak bermanfaat lebih baik daripada diam tuh. Yang nggak bermanfaat bagus diam, karena khawatir nanti menyinggung orang kan bahaya tadi itu ya. Ya alhamdulillah sama kita nggak ada semua itu, satu pun nggak ada. Ya alhamdulillah tadi itu ya. Gara-gara itu saya direpetin emak-emak, malam itu sifat perempuan loh malam. Ya saya kan hanya menyebutkan hadis Nabi loh Bu, bukan saya menyinggung ibu. Ya yang kalau terima ya alhamdulillah, nggak terima ya nggak apa-apa gitu ya. Itu namanya apa? Ngaji adab, adab di atas ilmu. Dan adab nikah ini lagi ya, dari zaman Nabi, sahabat tabi'in sampai ulama. Kalau akad yang dibutuhkan cuman wali, 2 saksi calon suami, walinya laki-laki, saksinya laki-laki, calonnya cuman itu tak yang dibutuhkan, nggak ada yang lain. Maka tuan guru kita ini termasuk orang yang apa namanya, getol betul kalau akad ini. Jangan sempet di antara cucu-cucuku akad hadir perempuan, begitu bahasanya. Orang sekarang mana mau kan, masa anakku gini masa nggak boleh. Akad itu aja selamatkan. Kalau kita mau dikaji-kaji fikihnya, syarat jadi saksi wali ya, yang paling hebat tanggung jawabnya saksi, jelas itu di akhirat nanti tuh. Saksi itu syaratnya harus adil. Yang namanya adil tidak menetepi dosa kecil ya. Kalau misalnya tak situ calon istri perempuan tadi, bagaimana kesaksian saksi sanikanya, dia temen ayo temen melihat itu udah maksiat, itu dosa itu. Makanya kan sebelum akad istighfar dulu, baca 2 kalimat syahadat dulu. Laki-laki toh udah katanya sah, barulah panggil. Begitu kalau ajaran tuan-tuanku. Tapi enggak juga, saya waktu di pondok itu ya, di pondok itu begitu semua. Di Jawa Timur semuanya orang alim itu ya begitu akad nikahnya. Akadnya saja ya, setelah akad ya sudah nggak apa-apa. Makanya ada telepon sama teman, saya nikah lagi lah. Loh kok nikah lagi kamu? Memperbaharui nikah lo malam. Udah uduk lagi boleh? Udah boleh kan? Udah sholat lagi boleh? Dia udah uduk lagi kan boleh kan? Itulah Nabi Muhammad ya, namanya tajdidul wudu. Ketika ngaji seperti ini ada yang buang angin ya, tiba-tiba Umar bin Khattab berdiri, siapa yang buang silakan keluar. Ya mana ada yang mau keluar, tengok-tengokan lah. Kamu enggak, kamu Nabi, tapi Nabi tahu, karena awak dengan orang buang angin tuh maksiat mulut. Begitu muazin Isa, Nabi bilang gini, aku ingin wudhu, yang mau ikut ayo ikut semuanya, sehingga nggak ada yang tahu yang buang angin siapa. Itu namanya menutup aib Rasulullah SAW. Udah sholat lagi boleh dia sembahyang zuhur sendirian, habis sembahyang salam ditengoknya yang berjamaah, diulang lagi sembahyang dia. Sholat apa namanya? I'adah. Kenapa diulang lagi? Karena ingin mendapat pahala 27. Sekali takbir, belum kena siwaknya, cret 70 kali 27. Sekali sembahyang 90 tuh. Awak 1 aja sembahyangnya.
Nah, coba diulang lagi sembayangnya, namanya sholat i'adah. Nah, sholat i'adah itu wajib makmuman, nggak boleh nggak pakai makmuman. Sholat yang wajib pakai makmuman, satu sholat Jumat, dua sholat i'adah. Udah wudu lagi, udah sholat, udah nikah lagi. Setuju Pak? Kami setuju aja itu. Oh, rupanya bukan nikah sama orang lain, nikah sama istrinya. Oh, diulang lagi ya. Ya boleh pakai mahar malam. Ya pakai mahar lah. Maharnya bebas beberapa. Dan berusaha yang membawa kepada kehidupan di dalam dunia, jual beli, pulang ngaji ya, Wak, beli duku sekilo, sampai rumah 7 on. Tengok-tengok plastik nggak bolong. Berarti kan nakal nih ya, yang berdagang ini ya. Jelaskan Allah, fawailul lil mutaffifin, celakalah yang ngurangi tim. Tuh, beli bawang 1/4 tambah siti wewa, tambah siti wahai katanya. Tapi dia yang ngambil, bukan ya. Kita beli duku ya sekilo, udah sambil cerita sama tukang dukunya, tapi dukunya tukang duku dimakani aja. Gimana itu? Ibrahim bin Adham berangkat ke Mekah, udah oleh-olehnya kurma, dah sebulan sampai ke Baghdad. Begitu sembahyang Ibrahim bin Adham, malaikat gosip nang buri. Kalau malaikat gosip nggak apa-apa, jangan kita. Apa kata malaikat? Tuh tengok Ibrahim bin Adham semenjak pulang dari Mekah 40 hari ibadah nggak terima Allah. Kata yang sebelah, ya kenapa katanya? Gara-gara sebiji kurma. Ya, orang nimbang kurma itu kan ada yang jatuh kan? Yang jatuh dimakan dia, bukan yang kurma dia itu dimakannya. Oh, denger itu diselipatnya sejadah dari Irak berangkat lagi ke Mekah. Nyariin yang tukang jualan tadi itu. Tengok-tengok, ya udah nggak ada, kok anak muda yang jualan. Nah, ini yang jualan siapa? Yang tua kan? Oh, itu bapak saya udah meninggal. Waduh, udah meninggal pula dia. Kamu siapanya? Anaknya. Udah kamu aja lah, kamu kan ahli warisnya. Bapak dulu begini-begini, ada kurma jatuh sebiji itu, bapak minta izin lah ya. Alah Pak, cuma sebiji aja aku izin lah Pak katanya. Tapi anak bapak 10 Pak katanya. Anak bapak dia 10, aku anak 10. Anak 1 sampai 9 saya nggak tahu minta izin enggak Pak. Di mana rupanya bang-bangmu? Di Irak, di Palestina, di sana. Coba biji satu biji kurma didatangi semua itu untuk minta halal itu untuk dia. Luar biasa ngaji tasawuf, ngeri-ngeri sedap ya. Tapi alhamdulillah dengan izin Allah selamat Ibrahim bin Adham. Itu dari segi apa? Adab itu kudu hati-hati itu ya. Berusaha itu namanya. Dan mengetahui haram dan halal. Innal halala haramun wa innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mustabihatun. Yang halal jelas, yang haram jelas. Yang samar-samar namanya syubhat. Dikasih nasi goreng, makan nggak ya? Dia ragu, kenapa? Ada telurnya, cucunya kayak mana dia? Ragu kan? Ya ragu, nggak usah makan. Lapar pula, pakai fikih aja lah kok gitu. Zohirnya halal ini. Nah, ini namanya ilmu, ini namanya. Pas lapar pakai fikih. Bismillah, yang penting dikasih halal. Bismillah ya Allah, engkau yang tahu ya Allah. Yang penting aku dikasih katanya. Ya. Tapi kalau masalah pakai tasawuf, nah nggak mau dimakannya. Kenapa? Udah kenyang katanya kan, pakai tasawuf dia. Ya kalau kita undangan pakai tasawuf bahaya nanti. Ambil nasi tauco, mikir tauco kayak mana nanti nih, nggak jadi. Ngambil ayam motongnya piye, nggak jadi. Ngambil kerupuk nanti jemur gimana, nasi tolak makan nih. Kalau pakai tasawuf nggak makan enak kita. Kalau pakai fikih makan enak. Artinya siapapun yang jumpa sama kita jangan disalah-salahin. Kamu kok nggak makan ayam? Itu urusan dia. Dia pakai tasawuf. Loh, kamu kok makan ayam ya? Kita nggak boleh nyalain dia. Dia pakai fikih juga. Zohir ini kan halal. Kita nggak boleh ngomong gini ya. Di mana dapurnya? Bu, ini motong ayam di mana Bu? Itu kurang kerjaan tuh namanya. Nggak disuruh-suruh kayak gitu. Dan pada menyatakan adab bersahabat. Tuh, adab bersahabat. Ingat, dalam hadis itu 7 orang dapat naungan dari Allah, ya kan? 7 orang. Salah satunya apa? Salah satunya
berjumpa karena Allah, bertemu karena Allah, bersama-sama. Ini sahabat-sahabat ngaji bareng-bareng tadi ini, nanti mudah-mudahan saling menolong, saling memberi syafaat. Dan yang lainnya seperti yang lagi akan datang kenyataannya itu, insya Allah nanti kita bahas pelan-pelan. Saling mendoakanlah kita sehat-sehat, panjang umur kan. Salah satu doa mustajab apa? Ibu doakan saya doakan ibu, tapi jangan tahu-tahu gitu ya. Diem-diem baik. Pokoknya doa-doakan, saling mendoakan tadi itu. Allah jadikan malaikat ada di atas kepala kita mengaminkan doa kita. Doanya mustajab ya. Kalau kita sayang sama keluarga, doakan mereka. Cuman mereka nggak tahu kita doakan. Itu lebih cepat mustajabnya itu. Jangan tahu-tahu lah. Jangan diungkit-ungkit. Kamu lulus PNS, uak tadi malam bangun sholat tahajud 20 rakaat. Itu ngapain bilang kayak gitu? Itu namanya dihapus Allah nanti pahala tadi itu ya. Dan bahagia yang ketiga pada menyatakan muhlikat. Nanti ngaji Sirrus Salikin di jilid 434 ya, muhlikat kajiannya, yakni membinasakan sekalian amal. Tuh yang bisa merusak amal. Tugas kita di samping beramal, menjaga amal. Ingat kisah seorang abid 70 tahun beribadah, itu pun di stop masuk surga. 70 tahun kurang apa amalnya juga, di stop, tidak boleh masuk surga karena gara-gara satu tusuk gigi gak izin diambil, di stop semua. Bahaya betul nih hablum minanas ya. Betul lah kata Hikam tadi itu ya, 70 dosa kamu bawa sama aku dari manusia, dari aku. 70 dosa kamu bawa ya sama aku, itu lebih mudah ku ampuni daripada satu dosa kamu bawa dari manusia. Nah, itu berat itu. Makanya ada kalimat halal halal, dosanya setiap hari, halal halal setahun sekali. Makanya bersyukur kita yang sering jumpa arisan. Bagus tuh ada arisan, bahasanya silaturahim, kenali supaya ketemu sama keluarga, saling maafin tadi itu ya. Wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhihi. Allah senantiasa menolong hambanya selama hambanya menolong saudaranya. Barang siapa mempersulit urusan orang di dunia, nanti di akhirat dipersulit Allah Subhanahu wa taala. Yaitu segala maksiat yang zahir dan maksiat yang batin. Seperti yang lagi akan datang kenyataannya. Wahai pamanku Abbas, maukah ku ajarkan sebuah amal yang bisa menghapus dosa besar, dosa kecil, sengaja tak sengaja, zahir batin, yang akan datang, yang dulu, yang nampak dan tak nampak. 10 perkara dihapus Allah semuanya. Mau ya Rasulullah? Kerjakanlah sholat tasbih ya. Kalau nggak bisa setiap hari, nggak bisa setahun sekali, setiap hari ngerjainnya. Nggak bisa setiap hari, seminggu sekali. Nggak bisa seminggu sekali, sebulan sekali. Nggak bisa sebulan sekali, setahun sekali. Nggak bisa setahun sekali, seumur hidup. Nggak pernah juga, kelewatan betul itu. Coba tanya diri masing-masing, pernah sholat tasbih? Alhamdulillah. Kalau yang belum, silakan kerja. Ini kan masjid besar ini, banyak orang alim di sini. Tolong buat program sholat tasbih gitu ya, karena ada orang yang belum tahu bimbingannya. Sholat tasbih boleh bersama-sama, tapi nggak boleh berjamaah, masing-masing. Cuman kalau sama-sama kan enak dia, karena kan tasbihnya 1 rakaat 75. Allahu Akbar, baca Fatihah, baca kulhu, tasbih 15 kali kan. Subhanallah walhamdulillah. Ngitungi piye? Yang ini wae yang ngitungi. Jari-jari ini aja 15 kali. Ruku 10 tasbih, i'tidal 10 tasbih, sujud 10 tasbih, duduk 10 tasbih, sujud 10 tasbih. Mau bangkit istirahat 10 tasbihnya subhanallah walhamdulillah wala ilah. Nah, itu bagus ngerjakannya ya. Kalau bisa pas menyambut Ramadan ya, itu namanya kan enak itu ya. Ya kalau bisa ya jangan nunggu-nunggu Ramadan, takutnya besok pulang awak nggak tahu. Itu hebat tuh almarhum Ki Isa itu ya, yang neruskan pesantren Ki Isa itu, anaknya itu ya, setiap malam sholat tasbih itu, santri-santrinya itu, masya Allah ya. Nah sekali lagi itu ya,
Dan bahagian yang keempat pada menyatakan munjiat, yakni melepaskan daripada yang membinasakan sekalian amal. Nanti di kitab ini dibahas apa-apa saja yang membuat amal itu rusak, segala ibadat batin, ya, seperti yang lagi akan datang kenyataannya. Nanti kita ngaji nih ya, bahwasanya yang merusak amal tadi itu banyak, yang merusak amal tadi itu udah beramal tapi dirusak tadi itu ya, dengan amal-amal riya, sum'ah, apa syirik, meninggalkan amal karena orang itu riya, beramal karena orang itu syirik. Jangan terbalik, beramal karena orang itu syirik, karena dia mencampur karena Allah dan karena manusia. Aku segen lah nggak ngaji lah, segen semua, itu meninggalkan amal riya tadi itu ya. Dia makan bersama-sama, malu nggak makan, itu riya itu namanya itu. Riya itu ro'a, ingin dilihat, itu penyakit-penyakit semua. Sum'ah, supaya didengar orang amalnya. Kalau riya ada orang, syirik ada orang. Kalau sum'ah, ya sum'ah itu kok ngantuk tuh tadi malam tahajud 2 rakaat. Nah itu satu. Yang kedua, kalau ngomong gini-gini tangannya, ada gelang hajinya, nggak apa-apa pakai gelang, silakan, cuman bisa aja jaga. Taulah setan nih bisik-bisikan tadi itu ya, udah hati-hati tadi itu ya. Nah itu namanya muhlikat tadi itu ya. Beda tasawuf, beda mutasawifin, itu tidak sama. Yang selamat ahli tasawuf, kalau mutasawifin itu tidak selamat, berlagak tasawuf. Nah, dilagak-lagakkan tasawuf tadi itu tidak bagus tadi itu ya. Orang tasawuf itu amalnya nggak nampak tadi itu ya. Itu ahli tasawuf, bersih hatinya tadi itu. Nah, yang paling hebat dosanya ujub. Itu nggak ada orang bangun malam dia hujan-hujan, di kampung ini cuma aku yang bangun, yang lain tidur semua nampaknya nih. Itu merasa bangga. Apa yang mau dibanggakan coba sama kita? Orang kita bisa gini pun bantuan Allah semua kok. Apa yang bisa dibanggakan? Bisa baca kitab, bisa jadi imam, bisa bagus, bisa jadi macam-macam. Itu semua Allah kehendaki semua untuk kamu, kata Allah. Itu untuk kamu semua, untuk aku, ya. Makanya ketika Imam Ghazali ditanya sebab apa engkau masuk ke surga, bukan tasawufnya, bukan fikihnya, itu untukmu. Ingatkah engkau dulu pernah menyelamatkan seekor lalat? Lagi kehausan, kamu berhenti menulis kitab Ihya Ulumuddin. Kamu menghargai makhlukku, aku menghargai dirimu. Coba gara-gara itu ya. Tengok Umar bin Khattab pun sama, sebab Usfur. Makanya ada kitab namanya Al-Usfuriyah. Itu bagus tuh. Di Usfuriyah itulah ada kitab keterangan Sabit Al-Bunani. Keterangan jelas hadis sahih tadi itu, sedekah orang untuk mati sampai kepada almarhum. Di situ kisahnya Sabit Al-Bunani. Dikatakan Al-Usfuriyah itu burung emprit. Karena Umar bin Khattab ditanya, sebab apa engkau masuk ke surga? Sebab keadilanku ya Allah. Itu untukmu semua, untukmu, tahajud untukmu, ibadah untukmu. Ingatkah engkau dulu ada seorang anak mengikat seekor burung, ditarik-tarik sama dia, kamu rela membayar menebus burung tadi itu, bebas burung tadi itu. Nah kan itu namanya orang-orang yang penyayang tadi itu ya. Jadi kita nggak tahu di mana banyak amal ridho Allah tersembunyi dengan taat kita. Anda ada yang tahu ini? Murka Allah sembunyi dalam maksiat kita. La ta'si rabbaka tarfatan ain. Maka daripada itu jangan berbuat dosa sekedip mata pun. Jangan-jangan pas kita buat dosa hari itu Allah mencabut nyawa kita. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Terakhir, dan suatu khotimah. Nanti kitab ini ada namanya penutup. Ada banyak amal di sini ya. Yakni kesudahan kitab ini. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini wallahi muwaffiq. Wallahu alam bis. Bagaimanapun Allah yang semua memberi taufik dan hidayah. Ya diniatkanlah ngaji, mudah-mudahan sampai hatam. Amin ya rabbal alamin. Wallahu alam bissawab wa ilaihi marji'un. Akan datang tu al-muqaddimah tentang keutamaan berilmu. Jangan enggak datang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin
وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين يا فتاح يا عليم افتح لنا أبواب العلم والمعرفة وافتح قلوبنا بفتوح العارفين اللهم اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمور الدنيا والآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم